Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah taala dan selalu kita iringi dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Karena ketika Ka'bah di zaman Ibrahim hanya tinggal pondasinya, sementara bagian atasnya tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan Ka'bah. Pada waktu Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, beliau selalu mengiringi doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika Ibrahim alaihissalam seorang imamut tauhid, seorang hamba yang sangat serius ketika beramal, sungguh-sungguh ketika beramal, selalu mengiringi amalnya dengan memohon kepada Allah agar diterima, maka kita sebagai manusia biasa yang imannya tidak bisa dibandingkan dengan Ibrahim, lebih butuh untuk banyak berdoa semacam ini. Selanjutnya jamaah, perlu kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha baik dan Allah hanya menerima yang baik. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Baik dalam beramal artinya adalah orang melaksanakan amal itu dengan sempurna, dengan sebaik mungkin, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia laksanakan dengan ikhlas. Apabila bagian ini ada yang ternodai, artinya misalnya dia tidak ikhlas atau amalnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa disebut sebagai amal yang baik dan kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa melihat ada banyak sekali peringatan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk melakukan amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man 'amila 'amilan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada ketetapan dari kami, tidak ada petunjuk dari kami, maka amal itu tertolak. Selanjutnya jamaah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras orang melakukan praktek yang disebut dengan praktek tatfif. Napa niku tatfif? Tatfif artinya bersikap curang. Dan praktek curang itu banyak dilakukan oleh masyarakat ketika mereka melakukan praktek jual beli. Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan.
Wailun lil mutaffifin. Cilaka wong sing mutaffif. Sinten niku mutaffif? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu manusia yang apabila dia membeli mintanya dipenuhi. Bahkan kalau bisa dihimboi, ditambahi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika dia menjual untuk orang lain, sukanya mengurangi. Allah Subhanahu wa taala ngasih ancaman kepada orang semacam ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka sadar kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat? Ada model manusia yang ketika dia berinteraksi muamalah dengan orang lain, berinteraksi dalam urusan harta dengan orang lain, dia suka bersikap curang, tidak memenuhi kewajiban dia. Tapi giliran dia menuntut hak, dia sangat semangat. Pokoknya tidak boleh ada haknya yang dikurangi. Sebagai contoh misalnya, kalau tadi disebutkan dalam ayat berkaitan dengan masalah jual beli, tapi ini melebar. Termasuk juga dalam urusan misalnya seorang menjadi karyawan. Kadang ada orang yang dia suka masuk telat kerja, tapi gajinya tidak boleh ada yang dikurangi. Ini contoh orang yang punya perbuatan tatfif, orangnya disebut mutaffif. Dan jamaah di belakang Allah, ternyata dalam pemahaman para ulama, tatfif tidak hanya berlaku dalam urusan muamalah, termasuk juga berlaku dalam urusan ibadah. Karena ibadah itu punya takaran. Maka siapa yang melaksanakan ibadah sesuai dengan takarannya, Allah akan berikan balasan yang sempurna. Sebaliknya, orang yang mengurangi takaran ibadah, maka berarti dia telah melakukan tatfif, dia adalah mutaffif dalam ibadah. Dan perhatikan bagaimana ancaman Allah bagi mereka yang melakukan tatfif dalam urusan muamalah. Maka lebih parah lagi ketika ada orang yang dia melakukan praktek tatfif, dia curang ketika dia beribadah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Salman Al-Farisi rahimahullah, beliau kasih contoh praktek curang ketika salat. Kata Salman, innamas salatu mikyalun. Saat temene salat niku punya batasan, punya takaran, punya aturan. Faman aufa ufiyalahu. Barang siapa yang memenuhi takaran salat, ufiyalahu, maka akan dipenuhi pahalanya. Wa man taffafa. Tapi siapa yang curang ketika salat, faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Kalian lihat sendiri bagaimana ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mutaffif yang ada di surat Al-Mutaffifin. Allah memberikan ancaman wailun lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang dia bersikap curang. Maka kalau ada orang yang curang dalam salat, dia mendapatkan ancaman yang keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus apa contoh bentuk curang ketika orang melaksanakan salat? Ada banyak sekali praktek di masyarakat yang mereka curang ketika melaksanakan salat. Dan Nabi SAW sudah ngasih banyak peringatan terkait orang-orang yang curang ketika salat. Yang pertama, ada orang yang ketika dia salat belum sempurna melakukan gerakan rukun, tapi dia sudah pindah ke rukun berikutnya. Contoh, belum sempurna dia ruku, nekuknya punggung belum sempurna, sudah sami Allahu liman hamidah, dia sudah bangkit i'tidal. Belum sempurna berdiri i'tidal, sudah Allahu akbar turun sujud. Kadang sujud belum nyentuh ini dahi ke tanah, dia sudah Allahu akbar duduk. Duduk belum sempurna, sudah turun lagi. Nabi SAW menyebut wong sing kaya ngene salate disebut sebagai maling dalam salat. Rasulullah SAW pernah bersabda, aswa'un nasi sariqatan. Wong sing paling elek nalikane nyolong, orang yang paling buruk ketika mencuri adalah alladzi yasriku fis shalah, orang yang maling ketika salat. Maka para sahabat bertanya, apa ono maling nalikane salat? Ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Bagaimana ada orang yang mencuri dari salatnya? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Mereka adalah orang yang ketika salat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya.
nalikane rukuk belum sempurna